Kami Departemen Politik dan Perubahan Sosial JSIS dengan dukungan dari Knowledge Sector Initiative telah melakukan studi dengan tema perilaku masyarakat dan aspek sosio-kultural di era pandemi COVID-19. Studi ini bertujuan membahas secara makro maupun mikro faktor-faktor yang berkontribusi menghambat penanganan COVID-19. Selain itu, kami juga ingin memahami bagaimana masyarakat berperilaku di era pandemi, khususnya dari perspektif sosiokultural. Studi ini dilakukan baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kita sengaja hanya mengambil dua lokasi, yaitu di DKI Jakarta maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita mempertimbangkan heterogenitas masyarakat, kita mempertimbangkan pusat pemerintahan, dan pusat kebijakan, kita juga mempertimbangkan nuansa kultural yang kuat di kota yang kami teliti, dan kita mengadakan FGD, kita mengadakan in-depth, kita mengadakan survei masyarakat dengan total 800 responden di dua kota tersebut ya. Studi ini melibatkan pemerintah maupun elemen masyarakat sipil. Jadi kami telah menyampaikan dari studi ini kepada Kementerian Kesehatan, kepada BNPB, kepada Kementerian Agama, kepada pemerintah DKI Jakarta, kepada Wali Kota Yogyakarta, dan elemen masyarakat sipil yang lain. Temuan dari studi ini ya, dari aspek kualitatif itu ya, mengapa masyarakat tidak patuh terhadap aturan kesehatan. Itu ada beberapa hal yang kita bisa potret ya. Pertama tentu saja itu terkait dengan perilaku pemimpin yang kita anggap kurang konsisten, sehingga mengakibatkan distrust level masyarakat gitu ya. Jadi kan masyarakat kita adalah masyarakat yang sering melihat panutan tuh ya, sebagai orang yang bisa kita ikuti, tapi ternyata banyak pemimpin yang justru tidak konsisten, melanggar aturan, dan itu juga dilihat masyarakat sebagai bentuk inkonsistensi dan menimbulkan ketidakpercayaan sehingga mereka akhirnya tidak patuh gitu. Dan faktor lainnya tentu saja terkait dengan peraturan regulasi yang tidak konsisten gitu ya. Berbagai macam proliferasi regulasi yang muncul sejak COVID ini melanda Indonesia, tapi itu juga disebabkan masyarakat atau mengakibatkan masyarakat tidak patuh ya, karena mungkin masyarakat bingung, tidak paham, dan segala macam hal, sehingga akhirnya regulasi-regulasi itu dianggap tidak efektif ya. Karena salah satu kelemahan yang ada terkait regulasi tentu saja juga faktor sosialisasi kebijakan yang dianggap kurang, sehingga masyarakat tidak memahami regulasi yang diimplementasikan ya. Terus berikutnya terkait dengan pesan atau informasi yang tidak dipahami oleh masyarakat. Tentu saja ini COVID-19 itu adalah pandemi yang dianggap baru ya, datang secara mendadak, dan banyak sekali di awal pandemi khususnya ya, banyak sekali istilah-istilah asing yang tidak atau kurang dipahami oleh masyarakat tuh ya. Jadi itu sedikit banyak mengakibatkan juga masyarakat kurang paham terhadap aturan yang diterapkan gitu ya. Terus berikutnya adalah terkait teknologi juga ya. Banyak sekali informasi-informasi yang berkembang di masyarakat, dan itu bisa kita kategorikan sebagai suatu proses disinformasi atau hoax yang berkembang, dan kita sering kewalahan, kita sering kurang pace kita untuk menangani disinformasi itu seringkali lambat, sehingga masyarakat mau tak mau juga mempercayai itu. Jadi itu juga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak patuh. Dan ketidakpatuhan berikutnya tentu saja juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Itu adalah suatu hal yang naluri lah menurut kami, sehingga orang harus makan, kadang-kadang bantuan sosial juga meskipun dijanjikan juga kurang sampai ke masyarakat, dan itu juga mengabulkan masyarakat mau tak mau juga harus berusaha untuk tetap survive di tengah berbagai macam aturan atau pembatasan mobilitas secara fisik. Terus berikutnya itu juga terkait dengan vaksin ya. Sekarang memang animonya cukup tinggi, tapi di awal kita melakukan penelitian ini juga masih ada beberapa persentase masyarakat yang tidak mau divaksin. Tentu saja karena itu berlandasan dengan alasan-alasan keamanan dari vaksin ini yang belum teruji setelah divaksinasi. Kita akhirnya bisa paham ya, bahwa dari studi ini bahwa hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan perilaku itu tidak selalu linear. Kita anggap bahwa masyarakat itu paham.
segala pengetahuan tentang COVID-19 yang secara deras dialirkan ke masyarakat, tapi itu tidak serta-merta berhasil untuk mengubah perilaku mereka gitu ya. Jadi tidak ada hal yang linear antara pengetahuan dengan perilaku. Maka itu adalah suatu hal yang tentu saja akan terus kita berusaha pahami mengapa masyarakat tetap tidak patuh meskipun pengetahuan dia cukup baik atau cukup luas terkait pandemi ini gitu ya. Terus berikutnya tentu saja terkait bagaimana ya pengetahuan yang masyarakat pahami, pengetahuan baru masyarakat pahami itu melalui proses translasi, melalui proses negosiasi, rekonstruksi, reinterpretasi pengetahuan dan kebiasaan baru. Karena masyarakat itu harus ya memahami dan itu mentranslasikan pengetahuan baru itu untuk merubah perilaku mereka, dan itu seringkali juga menghasilkan translasi pengetahuan yang berbeda atau di luar konteks yang seharusnya pengetahuan itu punya tujuan. Makanya itu juga pentingnya kita memahami konteks-konteks budaya, konteks-konteks lokal masyarakat gitu ya, bagaimana masyarakat selama ini berperilaku. Sebagai implikasi kebijakan, ada beberapa hal yang bisa disampaikan dari studi ini. Pertama, bahwa pendekatan top-down kita lihat kurang mendukung terwujudnya tingkat kepatuhan di masyarakat. Terlebih dengan adanya pengabaian pada aspek sosial budaya. Memang kita paham di awal pandemi ini mau tak mau pendekatan harus top-down gitu ya, karena melihat tingkat keparahan, tingkat bahayanya dari virus ini yang merenggut jiwa, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk menunggu eksplorasi pengetahuan lokal untuk dijadikan kebijakan. Jadi top down penting, tapi pandemi ini sudah berjalan secara hampir 2 tahun tuh ya. Jadi tidak mau tak mau memang kita harus mulai mengkombinasikan antara top down approach dengan bottom up approach. Tentu kita harus senantiasa perlu untuk mengidentifikasi siapa yang dianggap pemimpin dan akan diikuti oleh masyarakat gitu ya. Jadi role modelnya itu siapa di level grassroots itu. Terus tentu saja upaya untuk membangun trust masyarakat juga itu harus dilandasi dengan bagaimana peraturan itu harus konsisten gitu ya. Perilaku pemimpin juga harus konsisten, harus menjiwai, harus menjadi role model. Sanksi tegas, sanksi hukuman tentu saja itu penting untuk senantiasa diterapkan gitu ya. Jadi tidak menerapkan suatu aturan yang ambigu, karena siapa yang salah harus dihukum. Itu adalah salah satu kunci penting gitu ya. Dan berikutnya tentu saja pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyeimbangkan antara pendekatan insentif untuk memotivasi seorang untuk bertindak ya. Tentu saja insentif tidak semata-mata harus berupa uang itu ya. Seperti insentif diperlukan supaya orang mau vaksin, itu juga dapat menemukan atau kita dapat ya menginisiasi berbagai macam model yang dapat kita anggap sebagai suatu bentuk insentif kepada masyarakat supaya dia patuh terhadap aturan-aturan itu gitu ya. Jadi itu adalah penting ya. Tentu saja terakhir yang perlu untuk kita lakukan adalah bahwa melihat Indonesia dengan sangat beragam itu, kita harus mengakui, kita harus paham bahwa there is no single policy for all ya. Jadi setiap daerah itu harus mempunyai kebijakan yang kontekstual ya, yang sangat spesifik terhadap COVID-19 ini, melihat lokality mereka, melihat kultur mereka, kebiasaan mereka yang sangat berbeda di setiap wilayah gitu ya. Jadi kebijakan harus disesuaikan dengan konteks lokal itu. Kami berharap studi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk penanganan COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu, tetap disiplin mentaati protokol kesehatan. Semoga kita dapat segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Pertama, saya apresiasi sekali kepada CSIS yang sudah menyelenggarakan penelitian yang bisa membantu mendukung perbaikan kebijakan terkait penanganan COVID di Indonesia. Ya. Dan hasil kebijakan ini sangat bagus sekali. Terus terang saya sangat senang dengan hasil penelitian ini karena selama ini kita pahami CSIS ini fokus ke studi-studi tentang politik, ekonomi ya, dan teman-temannya lah gitu. Agak jarang memang melakukan studi pada aspek sosiokultural. Ini akan sangat bermanfaat ya
untuk menambah wawasan kita juga, mempertajam apa yang sudah kita tahu saat ini bersama tim ahli Satgas